Silakan kepada Pak Aman, kami persilakan atas, waktu dan kesempatannya. Tafadhol, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kesempatannya. Saya bisa hadir nih di tengah-tengah guru saya semua. Ini yang saya hormati, Prof. Ina. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum, Saya Pak Aman. banyak Damang belajar. punten tadi lupa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Prof. Ina sehat. Alhamdulillah. Ini guru saya, tadi sampai saya request ke Bu Aas nih, Bu, saya nggak usah pakai materi nih. Ini kalau ada materi ini kayak lagi di sidang lagi nih sama Prof. Ina nih, saya bilang sedang disertasi. Jadi saya izin nanti bicara sebagai praktisi aja. Jadi saya nanti mungkin tidak ngasih sel ya, tapi kalau materi mah ada nanti bisa dibagikan. Baik, saya mulai ya Prof ya, izin ya. Bismillah. Mangga, Yang saya Pak hormati Aman. tadi ada sahabat saya, Kepala Deks ya, Pak Arif Hartawan. Di sini juga ada Prof. Ina, ada Pak Cupian ya, Dr. Cupian PSD, ada Bu Aas. Ini saya lihat profilnya hebat-hebat semua. Jadi kalau ketemu sama akademis itu jadi minder, Bu. Cuma saya coba bicara masalah ekosistem. Kita mungkin mengenal istilah triple helix ya, Bu ya. Di situ ada akademis, ada government, dan ada praktisi bisnis. Ini acara luar biasa. Saya lihat ada dari KNKS, itu mewakili government. Prof. Ina tentu tidak kita ragukan sebagai akademis ya di bidang ekonomi, dan saya mungkin muridnya berusaha mengimplementasikan ilmunya di bidang industri halal ini. Tadi disampaikan mungkin ada sedikit typo. Saya sebenarnya tadi komisaris di Soka Cipta Wisata. Jadi Soka itu di 3 produk. Dia ada di halal fashion, ada di halal food, dan ada di halal tourism. Kurang lebih saya di APPH itu dalam rangka membangun ekosistem itu. Jadi APPH itu punya tujuan membangun ekosistem yang sehat di Indonesia, khususnya di produk halal gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya di dunia usaha melihat ada tantangan sekaligus peluang terhadap prodi ekonomi Islam ini, Bu. Jadi kami itu bicara kalau sistem ekonomi Islam tuh selama ini di kampus tuh masih melihat bahwa cuma keuangan syariah saja gitu. Di situ ada bank, ada asuransi, ada mungkin pengelolaan wakaf, saham syariah dan lain-lain. Ada satu kenapa market share kita itu masih 7%, Bu. Artinya industri hilirnya ini yang tidak diperhatikan. Jadi saya hadir di sini berharap di depan guru-guru saya, di depan kepala prodi yang hebat semua, Pak Cupian mungkin sebagai ketua asosiasi ya dengan keluarga besar APSE-nya, saya pikir dunia usaha itu butuh, Pak. Contoh aja misalkan, sekarang 2014 sudah ada undang-undang JPH, tapi SDM-nya belum siap. Kita baru menambah jumlah LPH itu, lembaga pemeriksa halal itu, dari 1 menjadi 39. Nanti mungkin untuk data dari KNKS lebih update, saya cuma ingin menyampaikan dari industri halal bahwa peluangnya sangat besar sekali. Ke depan 1 tahun lagi mungkin tepatnya 2024 itu sudah di depan mata, Indonesia punya visi menjadi pemain terkemuka atau produsen halal di dunia nomor 1. Dan insya Allah tahun 2024 ini akan menjadi wajib halal untuk produk makanan dan minuman. Artinya, kalau misalkan ekosistemnya belum siap, belum terbentuk, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Gitu. Akan ada konsekuensi bagi pelaku usaha dengan diwajibkannya halal. Ini sekadar case aja, saya sering diskusi dengan teman-teman di BI maupun OJK. Kebetulan saya di Dewan Pakar MES juga di pusat, sering ngasih masukan gitu bahwa kesiapan ekosistem di keuangan syariah maupun di industri halal itu kita belum siap. Jadi ini tantangannya. Contoh aja, saya sebagai pengusaha, saya mendapat pembiayaan kredit dari salah satu bank syariah. Ada salah satu bank yang cukup baik, gabungan dari beberapa bank dengan ekosistem yang cukup bagus. Tapi kebetulan saya ada kredit juga nih di salah satu bank swasta. Mohon maaf, saya akadnya kredit syariah,
tapi SDM banknya itu belum siap, bahkan tidak memahami apa itu keuangan syariah. Ini kan fatal gitu. Ini tantangan buat akademis bahwa harus menyiapkan sumber daya yang kompeten dan relevan dengan aturan yang ada gitu. Jadi saya pikir dari dunia usaha ini membutuhkan gitu. Tadi Pak Arif menyampaikan bahwa output ataupun outcome daripada prodi ekonomi Islam ini tidak sekedar di bank saja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa di prodi ekonomi Islam itu bukan jadi karyawan bank saja. Tadi kan disampaikan bisa menjadi dewan pengawas sebagai akademis atau ahlinya, bisa di bidang asuransi, di bidang wakaf, pengelolaan jiswat, bisa juga di industri halal gitu. Nah, APPH ini hadir untuk menjadi solusi atas tidak maksimalnya ekosistem yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi saya berharap kalau dari segi keilmuan kayaknya sih Bapak Ibu sekalian sudah jauh lebih paham dibanding saya. Saya kebetulan saja punya kesempatan belajar S1, S2, S3 meskipun memang konsentrasi utamanya di bisnis. Saya di Kadin juga, di Badan Ekonomi Syariah tentang industri halal. Banyak berinteraksi dengan pemangku kebijakan, baik itu kementerian, baik itu KNKS. Prinsipnya tantangannya besar nih. Contoh misalkan pemahaman pengusaha terhadap implementasi daripada keuangan syariah. Itu literasi dan inklusinya masih sangat rendah sekali. Nah, artinya dengan adanya prodi ekonomi Islam ini harapan kami sebagai dunia usaha bahwa ekosistem maupun pemenuhan SDM itu terpenuhi. Kita lihat spending orang terhadap produk halal itu di dunia ada 2 triliun US dollar. Ekspor kita juga meningkat. Artinya jumlah penduduk dunia dari 8 miliar itu plus minus yang muslimnya 2 miliar, seperempatnya. Dan Indonesia itu dari jumlah 2 miliar itu kurang lebih ada 240 juta, 11-12%. Artinya ini market yang luar biasa gitu. Artinya jangan sampai pengusaha atau dunia usaha itu tidak tersentuh gitu. Jadi harapannya tadi triple helix ini berjalan dengan optimal. Kami di Kadin, di HIPMI, di APPHI berharap ada SDM yang baik, ada riset-riset yang baik terhadap industri halal ini. Saya kebetulan ambil studinya di Malaysia, sebuah negara yang relatif lebih baik, lebih siap ekosistem halalnya. Jadi saya pikir Prof. Ina sebagai pakar di bidang ekonomi, tadi dengan Lamembanya, Bu Aas dengan APSE-nya, nanti Pak Sultan Emil ya dengan KNKS-nya, ini sebuah ekosistem yang tidak bisa kita lepaskan. Artinya, saya selalu berkata di kampus maupun di dunia usaha, pada saat mahasiswa masuk itu bukan sekedar dapat output, artinya lulus dengan mendapatkan predikat sarjana ataupun master, tapi outcome-nya. Libatkan dunia usaha, libatkan government, sehingga tahu demand di masyarakat itu apa. Demand di dunia industri itu apa yang dibutuhkan sama dunia usaha. Gitu. Jadi SDM-nya disiapkan sesuai kebutuhan dunia usaha. Gitu. Jadi tidak sekedar mohon maaf mungkin aturannya sudah berubah, ekosistemnya sudah berubah, tapi SDM-nya kita masih ketinggalan gitu. Itu harapannya gitu. Jadi kita pengusaha, dunia usaha berharap bahwa dengan adanya APSEI ini, dengan semakin banyaknya prodi ekonomi Islam, semakin banyak kualitas SDM yang baik gitu. Kenapa? Karena ini sharing saja mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa semenjak 2014 bahwa halal itu sudah menjadi mandatori, bukan sifatnya itu relawan lagi ataupun voluntary. Jadi di situ sudah ada KMA-nya 748 mana yang masuk industri halal dari mulai makanan minuman, fashion, kosmetik, kimia dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir ini opportunity yang besar. Bahkan izin kalau kita bicara entrepreneurship, karena saya basicnya memang entrepreneur dan belajar entrepreneurship, kalau kita mungkin bicara definisi entrepreneurship, bahwa kemampuan melihat peluang, mengeksekusinya, dan memberi nilai tambah. Nah mungkin entrepreneurship ini menjadi mindset buat kita semua, bukan sekedar profesi, bahwa entrepreneur itu profesi. Bisa menjadi entrepreneur maupun entrepreneur. Jadi harapannya di kampus itu sudah menerapkan pola itu, Bu. Gitu. Jadi melihat bahwa ada peluang nih, ada peluang di industri ini, bahwa industri halal lagi bagus, keuangan syariah lagi bagus. Artinya SDM kita itu dikasih pilihan, Bu. Nah, karena selama ini mohon maaf, saya kalau melihat mahasiswa, pokoknya kalau ngambil sistem ekonomi Islam tuh pasti harus kerja di bank gitu.
Ini persepsi kita gitu kan gitu. Nah, tapi di situ ada ekosistem yang lebih luas. Ada industri halal seperti mungkin kita mengenal kosmetik halal, ada Wardah, ada mungkin fashion halal, ada Soka, ada halal food yang jauh begitu besar, Bu. Gitu. Jadi harapan kami di APPHI, Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia, yang punya visi bahwa terwujudnya Indonesia sebagai produsen produk halal di dunia. Gitu. Kenapa? Ini sangat relevan gitu. Karena Indonesia sebagai muslim terbesar di Indonesia. Ini ada paradok, jangan sampai, mohon maaf, Indonesia itu sebagai konsumen terbesar produk halal di Indonesia. Nah, ini kita harus ubah semua. Dimulai dari government, dari segi regulasinya, dimulai dari kampus, dengan riset-risetnya, dengan insight keilmuannya, dan tentu kami praktisi dunia usaha menyiapkan infrastruktur melihat peluang bisnis yang besar ke depannya. Nah, jadi harapan saya hadir di sini mengucapkan selamat atas launchingnya atau grand launchingnya APSEI, Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia, di bawah kepemimpinan Dr. Cupian, Sekretaris Buaas, dan keluarga besar lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya senang dan menyambut baik dunia usaha bahwa dengan adanya asosiasi ini dapat kurikulum, dapat keilmuan yang menunjang dan dibutuhkan dunia usaha. Jadi harapannya mungkin kampus bisa mengundang teman-teman di praktisi yang khususnya bergerak di industri halal ataupun di keuangan syariah, supaya tahu nih kebutuhannya apa. Karena saya mohon maaf, ini sebagai muslim berusaha belajar tentang Islam yang baik, saya pada saat akad agak kaget juga ini, mohon maaf. Pada saat datang, salah satu bank swasta, saya nggak sebutin namanya, pada saat mau akad, mohon maaf, dari pakaian saja masih seksi gitu kan. Dan yang pasti sih kelihatannya non-muslim ya kalau lihat dari wajahnya. Dan sama sekali tidak paham tentang namanya keuangan syariah, apa itu mudharabah, murabahah, ataupun mungkin istilah-istilah di ekonomi Islam. Saya pikir ini cukup fatal gitu. Bukan sekedar bisnis atau jargon. Nah, ini mungkin tantangan kita di ekosistem, khususnya di kampus, bahwa menyiapkan SDM yang baik. Saya selalu ngasih masukan ke BI, ke OJK, bahwa SDM di bidang keuangan syariah itu harus ada standarnya. Bukan masalah penampilan ya, penampilan kayak harus pakai hijab dan lain-lain, tapi pemahaman tentang ekonomi syariah itu sendiri. Ada pemahaman yang sama sehingga dunia usaha tidak kebingungan, tidak dijadikan misalkan mohon maaf pada saat yang formal tidak ada solusi atau yang legal, muncullah pinjol-pinjol ilegal, muncullah SCN ilegal, muncullah lembaga keuangan apapun yang sifatnya ilegal. Padahal itu opportunity yang sangat besar sekali bahwa dengan adanya industri halal, dengan adanya keuangan syariah yang terus berkembang, ini opportunity atau peluang yang besar buat ekosistem khususnya di dunia kampus gitu. Jadi ada outputnya nih, ada outcome-nya gitu, bahwa kami dunia usaha membutuhkan SDM yang terampil, yang pemahaman ekonomi Islamnya baik gitu, sehingga berkah dan menjadi sebuah peluang ke depan. Saya pikir saya tidak bicara banyak, materi sih biasanya cukup banyak, tapi karena ada Prof. Ina, nanti Pak Sultan Emil juga materinya cukup bagus di KNKS. Saya pikir karena sebagai praktisi, saya diskusi saja, ngasih insight saja, sharing saja bahwa ini ada di industri halal yang butuh SDM. Ini di industri halal pertumbuhannya lagi bagus gitu. Jadi mohon maaf agak melebar sedikit. Peluang dan tantangannya bukan sekedar program studi ekonomi Islam, tapi output atau outcome dari studi ekonomi Islam sendiri, yaitu dunia usaha gitu. Itu kurang lebih mungkin paparan singkat. Sebenarnya ini diskusi, saya ingin ada feedback, ada diskusi di teman-teman semuanya, karena soal keilmuan pasti Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih paham dibanding saya. Itu sekian, terima kasih. Saya tutup dengan pantun, ini pantun diplomasi, kalau Bu As mungkin udah berapa kali dengar ya. Saya punya pantun, ini pantun ajakan, bahwa ajakan yang sifatnya persuasif. Saya izin menutup dengan pantun, makan brownies di acara halal bihalal. Meskipun banyak, jangan serakah. Ayo berbisnis produk halal, biar maju dan berkah, insya Allah. Hatur nuhun, Bu As, saya kembalikan. Amin, ya rabbal alamin. Terima Saya kasih Pak Aman Suparman, luar biasa ya atas insight-nya yang buat kita nih ya, untuk Bapak Ibu di program studi ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Tidak salah ya kita mengundang nih praktisi untuk sementara ini, untuk awal ini di Grand Launching APSEI, praktisi industri halal yang mungkin ya Bapak Ibu, tadi Pak Aman sudah menyampaikan
kita harus merubah mindset bahwa lulusan ekonomi Islam atau syariah itu harus bekerjanya di bank syariah. Kita tahu sendiri kalau industri keuangan syariah masih sangat terbatas ya market share-nya. Kenapa tidak kita mencetak sumber daya insani yang unggul, khususnya tadi Pak Aman sudah menyampaikan, untuk menjadi entrepreneur ya, entrepreneurs yang bagaimana bisa melakukan usaha atau bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah insya Allah. Dan kita juga berkepentingan banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan AFSEI ke depan bisa memfasilitasi ya kerjasama dengan berbagai industri, diantaranya dengan industri halal di bawah naungan APPHI, karena banyak program sebenarnya ya Bapak Ibu untuk mencapai IKU itu terkait MBKM, terkait praktisi mengajar gitu ya, lalu kita juga bisa menambah portofolio kerjasama gitu ya di IKU 6 dan lain sebagainya. Sehingga prodi saat ini tidak bisa kita menjalankan roda prodi ya program studi di kampus itu secara statis ya. Kita berdiam diri tidak bisa, tetapi kita harus progresif ya. Bagaimana kita secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya adalah dengan dunia industri. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk panel session di sesi pertama ini telah selesai disampaikan oleh dua pemateri hebat kita, ada Prof. Ina dari Lamemba, lalu juga Pak Aman sebagai Ketua Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Sambil menunggu nanti Pak Emir akan join insya Allah di pukul 11, ada waktu nih kurang lebih 30 menit ya ke depan. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya boleh langsung raise hand, mohon bantuan panitia, lalu juga melalui kolom chat. Ini yang pertama nih Masya Allah nih Gus Koyum, mau langsung disampaikan atau sudah cukup saja di kolom chat Gus Koyum? Prof. Ina juga sudah menjawab ya mungkin. Apa perlu ditegaskan? Gus Koyum, silakan. Sudah cukup? Silakan mungkin dari Prof. Ina boleh menyampaikan dulu untuk penegasan dari pertanyaan dari ya, silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Abdul Koyum ya di sini ya, Gus Koyum ya katanya ya. Ya, sebetulnya kami dari Lamemba sudah mencoba untuk membuat ini peraturan yang terkait dengan ininya penyetaraan akreditasi internasional. Tapi kemudian karena ada perubahan, jadi kalau bisa dilihat nanti apa saja yang bisa masuk, kemudian ada perubahan terakhir. Nah nanti Bapak bisa lihat di sana ya. Jadi insya Allah yang masuk di kementerian itu bisa keluar unggul gitu ya. Jadi nggak usah khawatir gitu dengan yang ada catatannya masuk di dalam peraturan. Ini saya tunjukkan ada keputusannya itu yang nomor Keputusan nomor 83 2020 ada tentang akreditasi internasional, kemudian ada yang terbaru juga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat tentang khusus tentang lembaga akreditasi internasional apa saja yang diakui oleh pemerintah gitu. Ya, itu saja sih. Jadi insya Allah dalam waktu dekat Lamemba akan mengeluarkan peraturan itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Prof. Ina. Langsung saja pada yang raise hand ya. Ini ada Pak Purwanto. Ya. Silakan langsung on mic Pak Purwanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan asal institusinya ya, Pak. Saya dari muridnya Prof. Ina ini. Saya dari Presiden University. Prof, selamat pagi Prof semuanya. Nah, ada Waalaikumsalam Pak Purwanto. Ya, terima kasih Prof. Selamat pagi, selamat jumpa kembali. Saya akan tanya Prof, ini kan di kampus saya ini kan lagi gencar untuk mengkonversi ya dari dulu yang Ban PT kemudian ke ke Lamemba. Nah, setelah institusi prodi kami itu institusi kan kami di APT itu kan sudah mendapatkan akreditasi A, kan? Nah, kemudian di dalam perjalanan itu kan kita banyak membuka prodi-prodi baru. Nah, prodi baru itu kan sebenarnya kita belum ada status akreditasinya kan, termasuk mungkin ada beberapa yang mungkin masih C. Tapi ada yang beberapa prodi yang tadinya A, kemudian ditambah dengan kemarin mendapatkan beberapa prodi akreditasi internasional. Nah, itu kan Prof. Jadi sebenarnya ini dalam satu sisi ada prodi yang A, kemudian dapat akreditasi internasional, kemudian kita juga membuka beberapa prodi baru. Nah, setelah kita hitung itu sebenarnya kan
ini kita masih bingung apakah ada peluang yang tadinya kita dapat A nih APT, kemudian masih kalau dikonversi ke Lamemba itu apakah bagaimana untuk mendapatkan supaya tetap paling tidak mendapatkan akreditasi unggul itu secara institusi Prof itu ya. Itu yang kami tanyakan ke Prof Ina. Karena kita kami dari tim kan sekarang lagi bekerja keras supaya mempertahankan paling tidak ke arah unggul lagi. Karena kan tadi A kan jadi supaya jadi unggul. Nah, sementara kan beberapa prodi baru tuh sekarang dibuka. Nah, itu tapi ada beberapa prodi yang akreditasi A itu sekarang sudah mencapai ke arah akreditasi internasional. Itu yang mungkin bisa mendapatkan pencerahan dari Prof Ina. Kemudian yang kedua ke Pak Dr. Cupian. Pak, selamat pagi Pak Cupian. Ini saya ini Purwanto Pak. Ya, begini Prof, ini kan saya tertarik untuk masuk dalam asosiasi. Tapi kan di kampus saya itu kan mungkin saya satu-satunya dosen yang mengambil keahlian di bidang keuangan mikro syariah. Nah, saya ingin bagaimana kalau saya kemudian ingin bergabung di asosiasi ini. Saya sebagai direktur Puska Pusat Kajian Ekonomi Syariah. Sementara di prodi kami itu memang belum ada prodi terkait dengan ekonomi syariah. Itu yang perlu kami tanyakan Prof. Jadi ada Prof Ina dan kepada Pak Dr. Cupian. Itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto. Silakan langsung saja mungkin ya Prof Ina. Iya, Pak Purwanto sebetulnya ini waktu itu bimbingan ya, Pak Purwanto bimbingan saya sekarang udah jadi kolega kita. Ya Prof, terima kasih Prof. Ya Prof. Ya, Pak Purwanto kalau APT itu sama Ban PT ya, jadi nggak sama betul, kami. Prof, ya. Nah jadi kalau mau dari A mau ke unggul di Ban PT kan harus ada proses ya, ISK itu ya, nambah karena A itu nggak sama dengan unggul ya, unggul lebih tinggi dari A, ya. Nah, sama ini untuk semua juga Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang dapat A, kalau nggak dapat unggul, dapat baik sekali, itu sebetulnya nggak turun, nggak gitu ya. Karena kalau mau dapat unggul, dan itu udah kami sampaikan juga di surat kami, bahwa itu ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan yang sangat antara instrumen Ban PT dengan instrumen Lamemba. Instrumen Ban PT itu kan one for all ya, jadi satu itu digunakan untuk semua gitu kan, untuk semua prodi bidang ilmu. Kalau Lamemba kan enggak, hanya satu gitu. Kemudian yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif full, yang satu 90%-nya kualitatif gitu. Nah kemudian, nah ini nggak bisa di head to head gitu, apple to apple nggak bisa. Jadi kami sudah bikin surat tuh ke masing-masing prodi. Mungkin kalau ada yang belum dapat nanti bisa baca juga di web kami bahwa A yang di Ban PT itu nggak sama dengan unggul gitu. Jadi maksudnya jadi bukan berarti dari A itu dia itu jadi turun, enggak. Baik sekali itu ya jadi ini ya. Kemudian kalau dapat B itu bukan berarti kalau dapat baik gitu ya. Kalau dapat baik, maaf tadi saya terbalik. Kalau dapat baik itu bukan berarti dapat C, enggak gitu. Salah itu. Jadi itu enggak sama. Jadi walaupun kita unggul baik sekali baik, kan enggak setara dengan ABC, enggak setara gitu. Nah, itu jadi tolong aja nanti ke mahasiswa ke ini tolong sampaikan aja bahwa itu berbeda gitu. Kan di Ban PT juga kalau dari A mau ke unggul ada ISK dulu, ada tambahan instrumen yang harus di ini kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya kalau dapat baik itu nih bukan C bukan gitu, enggak C gitu. Kami enggak ngasih yang karena kami itu di Lamemba itu mereka yang dapat baik saja yang bisa lanjut AK gitu. Jadi kalau yang belum itu nggak bisa dilanjutkan gitu. Jadi kami cuman paling rendah ya baik gitu. Baik itu mungkin setara B ya kalau ini gitu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dapat pencerahan. Cukup jelas ya Pak Purwanto. Itu equal dengan unggul. Jadi makanya teman-teman kita harus unggul nih supaya tidak turun. Nah, jadi kan kita sama. Ya, terima kasih Prof. Ya ada persepsi yang insight bagi kami. Terima kasih Prof. Atas ya baik, terima yang kasih Pak Prof Ina dan Pak Purwanto. Purwanto. Lalu Pak Cupian ya, pertanyaan selanjutnya silakan Pak Cupian nih. Baik, ini Pak Pur, boleh saya tanya dulu di Presiden University belum ada prodi ekonomi Islam atau sudah ada? Jadi di Presiden University itu kita ada namanya prodi manajemen ada. Nah di dalam prodi manajemen itu kan ada konsentrasi marketing, ada human resource, tapi yang khusus prodi syariah itu kita memang belum ada. Tetapi di pihak lembaga riset LRPM itu kita
membuka namanya PUSKA, Pusat Kajian Ekonomi Syariah. Kebetulan saya kan yang PIC-nya di situ. Nah, ini kan saya secara pribadi kan pengen gabung dalam asosiasi ini, Prof. Pak Dr. Cuma kan apakah hanya boleh diisi oleh Kapolri atau apa? Nah, itu yang apakah mungkin yang penting ada approval dari Kapolri kemudian saya boleh atau gimana prosesnya? Nanti kalau saya ingin bergabung karena secara individu saya kan ingin ya paling tidak berkontribusi aktif di bidang ini, tetapi secara institusi kan di prodi kami tidak ada kan begitu kan Pak? Baik, selama ini APSE itu didirikan untuk menaungi prodi-prodi S1 ekonomi Islam, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya karena ini saling terkait antara prodi. Tadi juga ada yang bertanya lewat ini ya ke saya, S2, S3 bisa gabung nggak? Kemudian ini tambah lagi Pak Pur. Sebenarnya ini satu hal yang sangat menarik untuk penguatan asosiasi prodi ekonomi Islam. Karena tentu untuk menciptakan tadi ya, mencapai visi kita menghasilkan SDM unggul itu perlu sinergi di semua program S1, S2, S3, bahkan dengan di pusat-pusat studinya gitu. Nah, insya Allah mungkin ini menjadi satu masukan ya buat ke kita, karena kita ingin menguatkan asosiasi ini bukan hanya sekedar menghimpun prodi-prodi S1 ekonomi Islam, tapi mereka tadi akademisi yang concern terhadap ekonomi Islam juga bisa gabung. Seperti yang disampaikan ya, bahwa itu alhamdulillah di sini Pak Purwanto bisa ikut. Pak Pur juga sempat ngajar di Iya, saya sempat beberapa kali ngajar di prodi ekonomi Islam yang di Pajajaran. Jadi makanya saya kan concernnya ke sana. Saya kan waktu S3 juga di bawah bimbingan dari Prof. Ina. Makanya ini ada Prof. Ina, ada Pak Dr. Ini kebetulan ini pas ini topiknya menarik sekali, makanya saya sengaja itu. Jadi itu Pak. Jadi kalau individu saya kan itu beberapa asosiasi yang bernuansa Islam, ekonomi syariah apa segala. Tapi memang di tempat kami belum ada prodi syariah, itu belum ada. Nah itu tapi kan secara individu satu ingin nih ya mungkin paling tidak bisa berkontribusi lah gitu ya. Kelebihan mungkin di asosiasi prodi ini karena kami berkaitan dengan masukan-masukan untuk penyusunan kurikulum. Kurikulum itu kan sangat penting untuk menciptakan iklim pembelajaran, bagaimana menghasilkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga betul-betul apa yang jadi masukan dari para akademisi itu kita implementasikan di dalam kurikulum. Sehingga kurikulum yang tercipta itu sesuai dengan kurikulum yang diharapkan, yang bisa menghasilkan SDM yang tadi dikatakan SDM unggul di berbagai bidang. Makanya ini APSE itu bisa mengakomodir juga tadi para akademisi yang concern ke pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam hal keilmuan. Itu Pak Pur, terima kasih ya. Kalau nanti terima kasih Pak Dr. Terima kasih Prof. Ina atas pencerahannya. Terima kasih. Waktu saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Purwanto ya atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang udah ada Pak Jainuri nih, Dr. Jainuri dari Universitas Negeri Jember ya, sekaligus pengurus APSE juga nih. Silakan Pak Jainuri. Ya, terima kasih Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Prof. Ina dan Pak Aman yang telah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan APSE ke depan dan prodi-prodi ekonomi syariah di bawah naungan APSE ini bisa berkembang bersama-sama secara optimal. Yang pertama, pertanyaan saya untuk Pak Aman ya, berdiskusi lebih jauh tentang capaian halal food, halal fashion, dan halal tourism. Yang ini waktunya tinggal 1 tahun. Kalau lihat kondisi real di lapangan kan sepertinya masih jauh Pak. Kira-kira tantangannya atau kendala handicap atau perlawanan dari pihak-pihak yang yang ingin melakukan hal-hal yang di luar halal itu seperti apa? Terutama dari produk-produk impor misalnya, untuk impor makanan, fashion dan yang lain-lain itu seperti apa itu. Nah ini kan menarik. Dan juga nantinya kami juga ingin tahu apakah Pak Aman ini bisa optimis tahun 2024 bisa tercapai gitu. Mungkin juga pertanyaan kami juga kira-kira kontribusi APSE atau perguruan tinggi itu
seperti apa yang diinginkan itu untuk akselerasi atau pencapaian produk-produk halal itu sendiri. Karena kita juga bisa kolaborasi sebenarnya. Misalnya sertifikasi halal itu kan bisa dari perguruan tinggi ada pengabdian yang untuk sertifikasi halal untuk UMKM misalnya. Itu kan juga lebih efektif bekerja sama dengan perguruan tinggi. Itu seperti yang akan kami lakukan juga itu. Itu seperti itu, Pak. Mungkin Pak Aman mempunyai resep lebih jauh sehingga akselerasi capaian halal ini bisa lebih optimal. Yang kedua, untuk Prof. Ina. Kira-kira saran Prof. Ina agar APSE ini bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk akselerasi pencapaian akreditasi dari anggota-anggota yang ada di dalamnya untuk akreditasi unggul misalnya atau capaian akreditasi yang lebih tinggi. Itu kira-kira peran APSE seperti apa agar bisa lebih optimal? Saya pikir itu dua pertanyaan kami untuk dua narasumber yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainuri. Langsung saja mungkin silakan Pak Aman untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Jainuri. Ya, izin mungkin Prof. Ina mau duluan, silakan Prof. Mangga Pak Aman dulu, nggak apa-apa Pak. Izin, Mangga. ini mohon maaf. Jadi ngelangkahin Prof nih, mohon maaf. Izin duluan ya Prof ya. Enggak, mangga. Baik, terima kasih Pak Jainuri. Jadi 2024 itu suka tidak suka, mau tidak mau, optimis ataupun pesimis, memang sudah diketok dan sudah diundangkan. Undang-undang itu sudah ada semenjak 2014, Pak. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Dan sudah ada KMA-nya. Jadi juknis juklaknya sudah ada. Nah, mungkin kesiapan kita dan sosialisasinya yang belum maksimal. Jadi ada lembaga atau badan yang namanya BPJPH, Pak. Badan Penyelenggara Sertifikasi Jaminan Produk Halal. Nah, ini sebagai implementasi daripada undang-undang. Artinya 2024 itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis dengan mengadakan program Sehati, sertifikat halal gratis, dengan membentuk KNEKS, dengan membentuk mungkin LPH baru, Pak. Dulu mungkin kita mengenal cuma LPPOM saja, sekarang sudah ada 39 LPPOM. LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Saya pikir 2024 bagi dunia usaha ini yang ditakutkan gini, Pak. Kalau secara aturan sudah ada, tentu akan mengikat namanya sanksi, Pak. Jadi 2024 itu cuma makanan minuman saja. 2026 itu produk barang gunaan, termasuk fashion dan lain-lain. Ada kosmetik, ada 2029 dan 2034. Artinya kampus harus menjadi pendorong bahwa untuk edukasi, kan di sini ada kampus itu sebagai tridharma pendidikan, tridharma perguruan tinggi itu kan di samping pendidikan tentu ada penelitian dan pengabdian. Saya pikir ini mohon maaf, ambil contoh saja, di ITB itu namanya ada pusat halal Salman. Nah, di situ ada juga LPH-nya, Pak. Jadi yang bisa dilakukan di kampus-kampus, khusus yang sudah ada prodi ekonomi Islam, sebaiknya ini saran mungkin masukannya Pak ya, membuat tadi kan ada namanya pusat kajian ya, buka ya. Sebaiknya sih kalau kita berharap kampus-kampus itu masif mengadakan pusat halal, Pak, seperti yang dilakukan sama pusat halal Salman ya, dan di situ ada LPH-nya dan lain-lainnya. Kenapa? Ini audiens kita atau segmen kita itu sangat luas, Pak. Berapa banyak makanan minuman yang belum disertifikasi. Tahun ini aja ada programnya cuma 1 juta, Pak. Nah, artinya dengan jumlah sebesar ini, Pak, kayaknya nggak akan siap, Pak. Gitu. Tapi ya mau tidak mau, ini justru tantangan kita semua, Pak. Kenapa dibikin APPHI? Kenapa Kadin sekarang ada Badan Ekonomi Syariah? Kenapa HIPMI ada HIPMI Syariah? Dan mungkin banyak ekosistem yang lain. Jadi saya berpikir kenapa saya tertarik bicara di forum yang bagus ini. Saya pikir ini tantangan buat akademis ataupun pihak kampus untuk membuat bukan sekedar tadi inklusi dan literasi keuangan syariah, tapi mungkin kita bicara industri halal juga, Pak, gitu. Karena nanti kebayang Bapak punya mahasiswa atau punya saudara, Pak, belum ada sertifikat halal, undang-undang itu ada sanksinya, Pak. Gitu. Di sisi lain sertifikasi ataupun program dari pemerintah ini belum cukup. Nah, ini yang memang kita lagi perjuangkan diskresinya seperti apa pada saat hal itu terjadi. Karena 2017 Oktober 2024 itu tinggal 1,5 tahun lagi, Pak. Gitu. Jadi harapan saya pemahaman kita itu terhadap industri halal maupun keuangan syariah masih sangat rendah, Pak. Gitu. Sehingga mau tidak mau market share-nya cuma 7% kan.
Sedangkan di negara tetangga udah hampir rata-rata di angka 20%, Mbak. Ini tantangan buat kita semua. Kebetulan saya juga sedikit-sedikit jadi akademisi, belajar sedikit ya Pak ya, bahwa memang butuh ekosistem, butuh kolaborasi antara tadi kalau bicara triple helix ya, bahkan sudah berkembang ke pentahelix, hexahelix dan lain-lain. Tapi basically memang butuh regulator. Di sini dalam ini ada KNKS Pak. Tadi Pak Emil bisa kita explore, nanti beliau lebih paham data-data dan lain-lain. Di sini banyak akademisi juga dan saya mewakili sebagai praktisi. Ada kekhawatiran Pak, 2024 nanti bakal muncul masalah terhadap sertifikasi. Jadi banyak UKM kita yang belum disertifikasi dan ada peluang kena sanksi. Ini yang ditakutkan sama dunia usaha Pak. Gitu. Nah harapan saya pihak kampus dengan adanya informasi ataupun mungkin gelombang atau web yang sangat besar ini bisa mengantisipasinya dengan membuat namanya pusat-pusat halal di kampus-kampus Pak. Dan bahkan bisa bikin LPH pendidikan, karena pendamping halal aja itu sampai ratusan bahkan ribuan Pak orang yang berminat. Ada juleha, juru sembelih hewan yang butuh disertifikasi atau dikasih kajian. Banyak staf-staf front office di bank syariah itu yang mohon maaf bagi saya belum paham tentang ekonomi ataupun keuangan syariah gitu. Ini tantangan buat kampus Pak gitu. Jadi bukan sekedar meluluskan dengan predikat A ataupun mungkin cum laude ya, tapi mungkin berpikir juga outcome Pak. Gimana kampus mahasiswa dengan keilmuan di kampus itu bisa diimplementasikan ilmunya di dunia usaha maupun di dunia industri Pak. Itu harapan kita gitu. Jadi jawaban saya terhadap dua pertanyaan tadi dari Pak Jainuri, 2024 jawabannya bukan optimis pesimis Pak, harus dijalanin 1,5 tahun, tinggal kita mau ambil peran sebagai apa, apakah jadi penonton atau jadi pengamat saja gitu, atau jadi pelaku Pak, dan menjadi solusi terhadap kondisi yang tadi kurang idle ya 1,5 tahun lagi. Kalau untuk kampus, masukan bukan saran, mungkin di samping membuat kajian ya, sebaiknya mungkin membuat pusat-pusat halal Pak di kampus sehingga bisa menjadi media ataupun alat untuk mendistribusikan ataupun mengedukasi kebijakan-kebijakan halal yang cukup komprehensif. Itu mungkin Prof. Ina mungkin bisa menambahkan karena beliau memang expert di bidang ekonomi. Kalau saya sih cuma curhat atau keluhan Pak, memperjuangkan dunia usaha. Karena kalau sendiri-sendiri nggak didengar Pak gitu. Kebetulan saya di Kadin, di HIPMI, ya alhamdulillah bisa ketemu Pak Arif Hartawan di DEX ya. BI juga udah mulai peduli Pak terhadap keuangan syariah dan industri halal ya dengan membuat IPRA dan lain-lain lah gitu. Nah, kalau kampusnya nggak mengikuti perkembangan, yang dikhawatirkan itu nanti kebingungan Pak gitu. Jadi ada mismatch ya antara kebutuhan di dunia usaha, industri dengan dunia kampus. Jadi ibaratnya begini Pak, mohon maaf, kalau di otomotif ini closingnya sekarang udah mobil listrik, masih diajarin mobil konvensional gitu Pak. Mobil prakteknya mobil Kijang tahun 90 lagi. Nah begitu lulus kan jadi menghasilkan SDM yang kurang siap gitu. Nah harapan kita melakukan breakthrough Pak dengan mengadaptif kondisi terkini di dunia industri itu seperti apa. Contoh tadi otomotif ya, yang diajarinya industri listrik dong gitu. Karena pada saat sudah lulus kuliah, yang dihadapinya mobil listrik, bukan mobil Kijang yang sistem masih injection ataupun yang teknologi lama lah. Itu Pak harapan kita. Jadi pengusahanya lebih pede dan lebih senang gitu Pak. Kalau SDM di kampus itu lebih siap kerja gitu. Jangan sampai udah lulus ya training lagi, diikutkan pelatihan lagi. Jadi 5 tahun atau 3 tahun di kampus tuh ngapain aja gitu. Ini mohon maaf kritik yang bangun ya Pak ya buat kita semua gitu. Itu mungkin Pak jawabannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Prof. Ina untuk jawaban yang kedua. Mungkin Prof. Silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya ya Pak Aman udah profesor ya, profesor praktisi ya. Artinya pikiran-pikirannya memang sejalan ya dengan apa yang memang seharusnya gitu. Jadi bagaimana membuat link and match. Saya juga baru-baru ini juga melakukan penelitian tentang industri halal. Memang apa namanya masih jadi ternyata gini, mayoritas yang menjadi nasabah di bank-bank ini, jadi UMKM yang menjadi nasabah di bank syariah, ternyata mereka nggak punya itu sertifikasi halalnya, malah pada nggak punya gitu. Tapi ketika kami mencoba di luar itu gitu, yang non bank dari ini, mereka rata-rata punya, yang mereka memang sudah ini ke sertifikasi halal gitu ya. Jadi
seperti itu kan perlu adanya edukasi juga ya dari dunia kampus gitu ya. Jadi bagaimana link and match itu juga sehingga jangan sampai konsumen itu, terutama konsumen ya kalau untuk makanan gitu, karena ketidaktahuan dari pengusahanya gitu ya tentang produk halal dan ini sehingga ya kita yang rugi ya ya. Tapi saya nggak akan ngomong jauh ke sana, tapi itu cocok banget sebetulnya dengan apa yang diinikan pada Lamemba. Jadi Lamemba itu menginginkan memang adanya keunikan karakteristik dari kalau dia ekonominya, prodinya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Dan terutama untuk bisa mengisi ini posisi-posisi peluang-peluang kerja yang memang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Sehingga sertifikat kompetensi tambahan dari kurikulum yang ada itu dibutuhkan. Nah, ini bisa bekerja sama dengan dunia usaha. Jadi makin banyak mahasiswa yang memiliki sertifikat ketika lulus gitu ya, itu sebetulnya menjadi poin ya gitu ya. Nah, itu kami di Lamemba melihat juga gitu. Jadi ada SKPI enggak gitu. Jadi di kurikulum itu kalau untuk melampaui gitu, kalau kurikulumnya hanya ini mah kurikulum yang biasa, nggak kelihatan perbedaannya gitu. Tapi ketika program studi ini ternyata mewajibkan mahasiswa sebelum lulus itu magang di perusahaan-perusahaan yang berbasis Islam misalnya, atau di perbankan syariah, atau apalah, pokoknya ada tambahan-tambahan, itu bersifatnya wajib dan dapat sertifikat gitu ya. Dan itu menjadi nilai tambah buat si mahasiswanya juga gitu. Nah itu nilai gitu ya, diberi nilai tentunya itu di Lamemba. Jadi semakin banyak kegiatan yang diberikan oleh PS kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya, itu semakin bernilai buat Lamemba. Terus satu hal, bagaimana APSE ini bisa mendorong untuk sama-sama unggul. Nah ini sekarang saya bisa lihat mana kampus-kampus program studinya punya ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang rata-rata unggul. Itu udah kelihatan kok gitu. Nah itu kan bisa saling berbagi ya, karena sebetulnya instrumennya Lamemba itu mudah dicerna gitu. Oh kalau mau unggul tuh begini, tinggal ininya. Terus dihitung gitu, bisa langsung dihitung juga gitu loh. Nah jadi bisa ya, mungkin bisa bertanya sama-sama melalui APSE, sehingga APSE mengundang gitu yang udah dapat unggul-unggul, coba cerita bagaimana sharing session gitu, sehingga teman-teman yang masih ragu-ragu atau yang belum yakin itu kan bisa tersampaikan juga gitu ya, apa yang kelemahan-kelemahannya yang ada. Nah mungkin itu sih, jadi APSE mungkin bisa berperan sehingga yang ada di APSE itu unggul semua gitu. Kenapa? Ya itu bisa karena ada sharing di situ, berbagi gitu dari teman-teman yang memang sudah unggul saat ini. Mungkin itu sih Pak Jainuri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih terima Prof. kasih. Ina ya, luar biasa ya. Ya jadi mudah-mudahan nih APSE ini bisa menjadi sarana ya Pak Cupian untuk kita semua prodi ekonomi Islam, ekonomi syariah di Indonesia ini berjamaah, Prof. Ina, untuk saling sharing, kita saling memotivasi ya untuk agar kualitas mutu prodi kita semakin baik insya Allah. Satu lagi pertanyaan terakhir nih, satu lagi aja. Siap Prof. Jadi kami juga ini kesulitan asesor yang dari syariah atau dari Islam gitu ya, ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya. Sehingga kan akhirnya nanti kalau dia perbankan syariah dari orang akuntansi dan nah itu kekurangan gitu, karena prodi-prodinya masih banyak yang belum B, unggul ya gitu, Prof, yang belum A gitu. Ya, minimal nah, A jadi, kan ya. Nah, jadi kan itu perlu didorong yuk sama-sama gitu. Iya, Jadi ini betul. Ya termasuk ke prodinya juga gitu. Jadi kalau prodinya bagus kan juga asesornya banyak, ya itu bisa kesempatan sharing untuk menjadi juga asesor. gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan ya Prof, mohon doanya nih, mudah-mudahan semakin banyak yang unggul, yang minimal A, lalu juga bisa menjadi asesor di Lamemba, insya Allah. Yang di chat, di kolom chat nih sebelum ke Pak Darwanto, ada Bu Sri ya, Ketua Prodi dari Ekonomi Islam Brawijaya, tapi sudah dijawab ya, Alhamdulillah oleh Prof. Ina. Lalu juga untuk Pak Aman, Bu Sri menyampaikan kesempatan untuk kerjasama, insya Allah terbuka ya Pak Aman ya, ke insya Allah semua Bu, dengan senang hati. prodi, ke semua kampus yang ada di Indonesia ya,
Pak Aman. Nih, saya sendiri sudah membuktikan nih, Pak Aman sangat welcome sekali nih dengan asosiasinya, alhamdulillah. Silakan nih terakhir mungkin ya Bapak Ibu sebelum masuk ke materi Pak Emir. Mudah-mudahan Pak Emir sudah bisa join. Pak Darwanto nih, Pak Darwanto sebagai penasehat APSE juga nih, Prof. Ina, Pak Aman. Iya. Ketua Prodi dari Undip ya Mas ya. Silakan Pak Darwanto. Terima kasih Bu As. Assalamualaikum Bu Prof. Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, tadi saya melanjutkan pertanyaan dari Gus Koyum. Jadi memang termasuk ke saya di Prodi Ekonomi Islam Undip ada beberapa pertanyaan dari teman-teman keprodi ya, terutama di Jawa Tengah itu kan nanya. Kebetulan kemarin kita dapat akreditasi internasional BIBA. Nah, lanjut dengan tadi pertanyaannya Gus Koyum, walaupun tadi sekilas sudah dijawab juga di Bu Prof. Ina. Memang menjadi pertanyaan kenapa tidak langsung diakreditasi, gitu kan? Itu pertama. Kemudian tadi Bu Prof. Ina sudah sampaikan bahwa bocorannya tadi ya sekilas saya itu kan kalau misalnya yang bisa diakui diantara adalah yang termasuk kategori IKAR. Nah tadi Bu, saya baca tulisan dari jenengan tadi Bu, bahwa PIBA itu masuk kategori IKAR. Berarti kalau seperti itu bocorannya, walaupun nanti akan yang tadi jenengan sampaikan bahwa nanti akan ada aturan susulan terkait dengan mana lembaga akreditasi mana saja yang bisa nanti harapannya bisa disetarakan unggul ketika mengajukan ke Lamemba. Nah, mungkin bocorannya Bu, apakah misalnya nanti kalau PIBA masuk ke dalam EKAR itu bisa ya dijadikan akreditasi unggul? Tentunya dengan beberapa treatment ya atau persyaratan-persyaratan yang tadi jenengan sampaikan di awal itu yang pertama. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, menyambut tadi sebetulnya ini jadi isu yang lama ya pada saat awal-awal APSE ketika ada Lamemba. Ini gimana nih kalau nanti padahal komunitas kita banyak produknya. Jadi program studi ekonomi Islam di seluruh Indonesia itu lumayan banyak. Bahkan banyak sekali, mungkin lebih banyak dibandingkan prodi ekonomi pembangunan, di mana banyak asesor juga di Lamemba. Nah, tadi terus padahal sepertinya daftar asesor yang masuk ke dalam Lamemba dari teman-teman kami, kolega kami di program studi ekonomi Islam yang masuk sebagai asesor itu sepertinya masih terbatas. Nah, gimana apakah ada kesempatan secara khusus kepada asesor yang masuk kategori program studi ekonomi Islam atau ekonomi syariah? Biar harapannya sih nanti yang mengasesor itu yang paham terkait dengan program studi ekonomi Islam, Prof. Ina. Jadi itu menjadi perbincangan di antara kita. Nanti kalau misalnya tidak satu visi atau misalnya tidak kurang paham terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dan objek dari studi prodi ekonomi Islam, nanti misleading ketika diasesori oleh asesor-asesor di luar program studi ekonomi Islam atau program ekonomi syariah. Demikian Prof. Ina, 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darwanto. Pak Darwanto, jadi kalau di Kepmendikbud nomor 83/P/2020 kan di situ ada EKAR ya. Itu kan yang disetujui kan ada 10 ya. Nah, EKAR kan masuk FIBA kan masuk di EKAR ya. Jadi ya udah tenang aja, aman ya. Alhamdulillah. Aman Pak Darwanto, insya Allah. Ya, itu. Nah, jadi tadi juga ada yang tanya Bu Sri tentang AKAS ya. Nah, coba AKAS masuk ke mana ini? Lembaga akreditasi yang mana gitu? Akord mana misalnya? Seperti itu juga bisa dilihat ya. Jadi, apakah yang sendiri atau ikut lembaga mana gitu? Boleh, itu boleh dilihat nanti. Nah, kemudian itu pertanyaan. Kemudian kalau asesor. Nah, asesor untuk yang sekarang ini udah lumayan banyak. Mungkin sekarang belum ya. Maksudnya kami yang batch 2 ini, kami sudah meng-hire lagi asesor. Cukup banyak dari kurang lebih dari 800, tapi memang yang diterima cuma kurang lebih 300 ya. Nah, itu udah banyak yang asesor dari ekonomi Islam atau ini. Jadi nggak usah khawatir dan jangan khawatir ada takut misleading yang kemarin juga. Karena kalau nggak ada yang unggul kok. Tapi ada yang unggul juga karena kami juga tahu. Asesor juga udah tahu gitu. Asesor ini bahwa kan kita instrumennya itu kan semuanya sama. Nah, yang dilihat itu nanti
kekhususan dari masing-masing gitu. Justru itu kalau ketika ada kekhususan itu malah diapresiasi gitu. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, tidak akan terjadi misleading. Jadi dari awal udah dikasih tahu itu ke asesor-asesornya gitu. Gitu ya Pak Darwanto, semoga tidak berkecil hati, tenang aja ini dua-duanya aman kok. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ina. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Aman juga, tidak Pak Darwanto? Khusus akreditasi ya? Ya, oke, baik, Bapak Khusus Ibu. akreditasi tadi. Khusus akreditasi. Ini nampaknya Pak Emir masih ada delay ya, tapi sebentar mungkin insya Allah bisa bergabung dengan kita, Bapak Ibu. Memungkinkan untuk satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup untuk sesi pertama ini, Prof. Ina? Oh, boleh, silakan. Boleh. Ya. Saya sebentar Silakan lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, baik di kolom chat atau langsung saja ya, raise hand. Kita manfaatkan nih kesempatan dari yang diberikan ya oleh dua narasumber hebat kita, ada Prof. Ina sebagai Ketua Dewan Eksekutif Lamemba dan juga Pak Aman ya, dari praktisi industri halal. Ya, ini ada pertanyaan nih. Hukum ekonomi syariah. Kalau hukum ekonomi syariah bukan di Lamemba ya? Ya. Di hukum mungkin ya, Pak Ahmad Samdani. Iya, itu kami waktu itu pernah masuk ke kami, tapi sudah kami sarankan untuk keluar gitu. Jadi kami juga kalau yang kira-kira kurikulumnya, orientasinya bukan ke EMBA gitu ya, bukan ke ekonomi Islam, ekonomi syariah gitu, yang memang pure ekonominya gitu, itu kami biasanya nggak kami ambil juga, kami kembalikan gitu kepada Ban PT gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga tolong dicek betul gitu ya, kalau ada yang jangan sampai udah rasanya udah ini mah cocok Lamemba, padahal hukum ekonomi syariah nggak masuk kami ya. Mungkin itu. Iya, baik, terima kasih Prof. Jadi kalau hukum ekonomi syariah tidak menjadi bagian dari Lamemba ya, gitu Pak Ahmad Samdani ya. Baik, ada lagi mungkin yang lain yang akan bertanya di saya ingin tambahkan sedikit ya Bu silakan, Aas. Prof. Bapak Ibu, kalau mau menggunakan nomenklatur yang beda, misalnya nih, perbankan bukan perbankan as-syariah, misalnya perbankan udah gitu akuntansi perbankan syariah misalnya, yang nomenklaturnya nggak ada misalnya ya. Nah itu biasanya langsung ditarik ke Ban PT. Nah tapi nanti kan yang umum gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu diperbolehkan menyurati kepada Ban PT bahwa orientasi kurikulumnya kemana gitu. Karena memang masih banyak yang ini, yang salah gitu ya. Jadi hati-hati gitu dengan nomenklatur juga. Coba dilihat nomenklatur yang ada di ini apa sih? Jangan sampai kalau bikin prodi baru nomenklaturnya nggak ada gitu loh. Jadi itu akan merepotkan juga nantinya gitu. Nah, untuk prodi baru juga itu sekarang sih yang PTN masih belum ke kami ya, masih ranahnya masih di Ban PT. Kami hanya menjadi validatornya aja. Baik, Bu, ini selanjutnya Prof itu ada pertanyaan ya? Iya. Terkait teknis berapa lama proses pengajuan katanya dari Bu Nur Aisyah ya, sampai proses keputusan terhadap akreditasi di Lamemba. Karena prodinya ekonomi syariah berakhir tahun 2025 katanya Prof. Iya. Sebetulnya kami 6 bulan paling lama. Jadi Ibu bisa lihat nanti di video itu ya, itu jelas sekali ya tahapan-tahapannya. Jadi kalau lihat video nanti mungkin jelas. Jadi saya hanya singkat aja. Jadi 6 bulan. Tapi itu bisa cepat. Sekarang sudah hanya berapa? 4 bulan ya. Karena bisa juga prosesnya cepat karena tingkat kesalahan daripada prodi pada saat masuk awal itu udah makin bisa ditekan. Jadi kadang-kadang kalau prodinya itu di awal salah, misalnya nih syarat perlu terakreditasinya tuh nggak ada gitu, data-datanya tuh nggak ada. Nah itu perlu dilihat tuh, yang dimaksud syarat perlu terakreditasi itu apa gitu. Nah sehingga salah satu kurang aja itu bisa dikembalikan. Nah dikembalikannya tuh kadang-kadang lama gitu. Nah jadinya jatah 6 bulan itu akhirnya terpakai. Nah akhirnya ya kadang-kadang ada yang mundur juga karena perbaikannya baru
3 bulan baru diserahkan, kan tinggal 3 bulan lagi, sementara proses di kami minimal 4 bulan gitu. Jadi sebenarnya kalau lancar-lancar aja 4 bulan sudah keluar itu, Bu Nur ya, Bu Nur. seperti itu. Jadi tolong di ini juga lah diperhatikan itu dari video apa-apa saja yang supaya ketika memasukkan itu langsung gol aja gitu masuk. Enggak harus dikembalikan, diperbaiki. Nah, itu kan butuh waktu juga. Dan hati-hati dengan jumlah halaman gitu. Kemudian hati-hati juga dengan cover, dengan apa itu ada di kami itu lihat di DL3 itu tentang DED. Jadi memang perlu dipelajari betul. Iya. Hal teknis dan substansi mungkin ya Prof ya harus diperhatikan dalam dalam dokumen Iya. akreditasi. Makanya bagus juga tuh kalau ngundang prodi yang sudah dapat unggul. Iya. Gimana dulu mudah-mudahan nanti strateginya, sharing ya. Iya. Iya, sharing. Betul. Tapi Terima kami kasih. setiap hari minggu pertama hari Jumat, tiap bulan minggu pertama di hari Jumat pasti kami ada klinik prodi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau hadir itu juga bisa. Jadi apapun bisa ditanyakan di sana. Di kantor Lamemba langsung ya Prof ya di Jakarta. Di Zoom. apa? Zoom, di Zoom. Di tiap Zoom hari tiap apa, hari Prof? Jumat pertama tiap bulan. Oh, jam berapa Prof waktunya? Jam 9. Jam 9. Oh, sampai Iya. waktu Jumatan Iya, ya sampai selesai. Selesai. Iya, Ya. sampai jam 11 ya. Ya, alhamdulillah. Bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu untuk yang kita mau belajar bagaimana proses akreditasi ya di Lamemba setiap hari Jumat di minggu pertama pada setiap bulannya di pukul 9 ya Prof ya. Insyaallah. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dikit, Bas. Oh, silakan ini dengan siapa saya nggak kelihatan. Oh iya. Oh, Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih, Bu As, atas kesempatan waktunya. Yang pertama ini ke Prof Ina. Terima kasih Prof Ina. Mohon izin. Saya Hasan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ekonomi Syariah. Ini mau tanya sedikit bahwa di kami itu kebetulan ada program studi manajemen haji dan umroh. Gelarnya sarjana ekonomi. Tapi posisinya ia tidak ada dalam induk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kira-kira kalau prodi yang semacam itu masuknya kalau akreditasi itu ke BAN PT atau ke Lamemba? Itu yang pertama untuk Prof Ina. Kemudian yang kedua untuk Pak Aman Suparman, alhamdulillah dipertemukan Pak Aman. Ya, kemarin kita rapat sebenarnya di kantor Pak Aman. Pak Amannya nggak ada. Ya, makasih Pak Hasan. Pak Aman, di kami khususnya di program studi saya untuk industri halal dan pariwisata halal itu sudah menjadi mata kuliah ya yang wajib karena ini bagian dari kekhasan prodi kami. Nanti kalaupun misalkan berkenan Prof Aman itu nanti kita undang yaitu yang pertama kita undang untuk sinkronisasi RKPS ya di prodi kami. Namun yang ingin saya tanyakan ini Prof Aman terkait dengan penyeliah halal ya. Apakah misalkan di para pelaku industri halal itu sudah punya nggak penyeliah halalnya? Mengingat itu kan sudah menjadi keharusan ya berdasarkan Undang-Undang 33 2014. Tidak hanya adanya auditor halal, tapi kalaupun misalkan di para pelaku usahanya itu wajib adanya penyeliah halal. Nah, sejauh ini di perusahaan para pelaku industri halal, apakah sudah ada nggak penyeliah halal? Dan apakah ada nggak pelatihannya untuk penyeliah halal? Terima kasih, Bu As. Ya, terima kasih Pak Hasan. Pak Hasan ini Kaprodi Ekonomi Syariah di UIN
di UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati. Silakan Prof. Ina mungkin bisa langsung menjawab tadi pertanyaan dari Terima Pak Hasan. kasih Bu As. Pak Hasan, coba dilihat kurikulumnya dulu. Kurikulumnya itu berat kemana gitu ya? Apakah banyak yang ke ilmu manajemennya? Kalau gitu menyurati aja ke Ban PT gitu. Oh, iya. Bahwa ini lebih banyak ke ini gitu, kemana? Ke DE Ban PT itu kalau gitu. Tapi kalau biasanya kalau ada beberapa lebih dari satu itu bisa ke MA Ban PT menyatakan bahwa ini ada kok peraturannya, mungkin bisa dibaca ya, ada peraturannya tuh kalau misalnya peraturan yang dari Ban PT bahwa kalau misalnya ada belum tercakup di perbannya mereka, nah itu bisa mengajukan aja, bisa menyurati gitu. Gitu aja ya Pak. Kalau sekarang nggak ada, tapi kami manajemen pengaturan ini ada gitu loh. Pengaturan. Jadi yang manajemen haji dan umroh nggak ada, tapi manajemen pengaturan perjalanan ada. Nah, jadi Bapak nanti lihat aja Perban 19/2022 ya Pak, pasal 1. Baik, terima kasih Prof. Ya. Matur nuhun. Ya. Baik, selanjutnya Pak Aman bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hasan. Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi malu ini. Prof, belum Prof, ini dokter aja kepaksa kita Pak. Ini pengusaha yang dipaksa untuk belajar nih. Makanya kita ngejar terus Prof Ina untuk belajar lagi nih. Gitu. Ya, makasih Pak Hasan. Jadi gini, pertanyaannya tentang masalah penyembelih halal. Jadi dalam konteks undang-undang, aturan itu sebenarnya sudah ada Pak. Dan implementasinya itu ada namanya itu SJH, Sistem Jaminan Halal. Jadi kayak ISO lagi Pak. Jadi salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat itu, kita itu pertama ikut pendidikan Pak. Gitu di Halal Center di Bogor ya Pak ya. Tentu perusahaan yang akan membuat sertifikasi itu memang secara aturan wajib membuat penyembelih halal atau tim halal Pak. Dia ikut edukasi, nanti diaudit sehingga terbitlah di samping sertifikat halal itu namanya SJH, Sistem Jaminan Halal. Nah itu mungkin yang diaudit tiap 2 tahun. Sekarang kan jadi 4 tahun di undang-undangnya Pak. Memang ini ada transisi di di regulator halal lah ya, bisa dibilang dari LPPOM geser ke BPJPH itu memang banyak penyesuaian Pak. Jadi secara undang-undangnya sudah ada, implementasinya ini yang memang masih agak, ya bisa dibilang agak belepotan lah gitu. Kenapa? Karena political will dari ekosistem itu sendiri masih lemah Pak. Gitu. Jadi pemerintah itu sudah ada undang-undangnya, tapi di atasnya itu masih belum satu visi lah, masih ada istilahnya kalau kita mah pengusahanya lihatnya belum kompak Pak gitu. Jadi antara pemain lama dengan pemain barunya belum islah kelihatannya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai keluar solusi-solusi Pak, masalah fatwa. Dulu kan fatwa di MUI, sekarang udah ada namanya itu ditunjuk 25 namanya itu PLT Pak. PLT fatwa gitu. Jadi sehingga untuk fatwa sekarang udah ada solusinya. Terus untuk apa lagi? Dulu LPH, dulu kan LPPOM saja. Sekarang udah dibentuklah LPH sampai 39 Pak. Gitu. Jadi saya pikir tadi menyangkut penyelia, memang itu sesuatu yang wajib di perusahaan yang memang disertifikasi Pak, dalam konteks ini industri halal gitu. Tapi kan di situ ada 2, ada kategori UMB, usaha menengah besar Pak, yang memang disertifikasinya ini programnya reguler Pak. Nah ada juga yang program namanya Self Declare, ataupun untuk UMK, usaha mikro kecil, nah itu yang lebih sederhana Pak, yang ada istilah sehati itu, sertifikat halal gratis. Artinya prosesnya memang tidak se-idle perusahaan besar Pak, karena menyangkut tadi biaya auditor, biaya pendidikan. Karena mohon maaf, dengan biaya sertifikasi 22 juta, kalau usaha mikro atau tukang cilok yang makanan kecil, kayaknya usahanya udah tutup Pak gitu. Jadi artinya ini tantangan kita gimana solusinya secara aturan dan kehati-hatian tetap dilaksanakan, tapi tidak memberatkan dunia usaha maupun secara regulasi tidak melanggar aturan Pak. Nah ini harapan kita justru ke dunia kampus, dunia pendidikan, mengkaji seperti apa gitu. Soalnya kalau selama ini justru yang siap itu mohon maaf Pak, jadi perusahaan-perusahaan asing kayak terakhir Mitsui ya Pak ya, Mitsui itu udah keluar sertifikat halalnya, itu supply chain global Pak, karena punya uang. Tapi es krim Mang Haji Otong misalkan, kan kita nggak pernah sertifikasi, padahal yang kita makan nggak bisio semua Pak. Mungkin es krim yang ada di pinggir jalan juga kan. Nah ini untuk tantangan ke depan, gimana caranya ekosistem halal ini menjadi solusi buat industri halal maupun keuangan syariah Pak. Gitu. Jadi prinsipnya kalau pemahaman saya sebagai pengusaha, penyelia itu wajib Pak. Karena si pemerintah tidak bisa mengawasi proses kita. Sehingga dibikinlah penyelia halal
yang harus diaudit setiap 2 tahun, sekarang jadi 4 tahun, Pak. Gitu. Itu mungkin pengalaman ya, karena mungkin kalau secara regulasi nanti bisa ditanyakan ke Pak Emil, karena itu mewakili government, lembaga ad hoc, itu mungkin punya akses ke lintas kementerian, Pak. Gitu. Kalau kita mah sebenarnya dari dunia usaha mah tinggal menerima saja dan menjalankan gitu. Paling kalau ada keluhan atau ada saran ya kita lewat asosiasi ini disampaikan, Pak. Gitu. Karena jujur aja contoh aja ya, ini isu terbaru, Pak, buat dunia usaha. Saya yakin Bu Aas, Pak Hasan, Prof. Ina, dan semua yang ada di sini mempunyai produk kulit kan. Pertanyaannya tadi menyangkut dengan penyelia, Pak, apakah yakin kulit yang kita pakai itu halal? Walau alam bisawab, artinya ada proses-proses yang kita lakukan karena belum diaudit, Pak. Saya ada usaha yang lagi masuk ke sektor kulit, Pak. Sangat sulit mendapatkan pabrik kulit yang mau diaudit, Pak. Saya nggak sebutin beberapa nama, tapi pabrik-pabrik yang di Bandung tuh nggak ada yang mau diaudit, Pak. Karena ada proses silang, Pak. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kita jual atau makan daging sapi, daging ayam, Pak, ini butuhnya penyelia ya, Pak ya gitu. Tapi dia jual babi juga gitu, Pak. Ayamnya, sapinya halal. Tapi yang diprosesnya ini, Pak, nah itu butuhnya audit dan penyelia itu untuk memastikan prosesnya halal. Gitu. Jadi saya pikir ini tantangan buat kita semua. Undang-undang sudah ada, juknisnya sudah ada ya, Pak ya, KMA-nya yang masuk produk halal itu apa saja. Bahkan sudah ada sampai SOP dan lain-lain, itu disusun sama LPPOM, Pak, dan menjadi pegangan buat LPH-LPH, tapi di lapangan, mohon maaf, tidak seindah ataupun tidak sesuai yang disampaikan, digembol-gembolkan di TV, Pak. Dan saya itu kalau bicara dengan KNKS, bicara dengan LPPOM, ya kebetulan saya tadi di Dewan Pakar MES itu selalu yang paling kenceng, Pak, ngomongin masalah industri halal ini, gitu. Karena sebagian besar masih konsentrasinya di keuangan syariah, Bu. Yang bicara di industri halal, baru Pak Sapta, mungkin ya Profesor Sapta ini di IHLC, saya, terus Profesor yang dari itu, artinya belum banyak, Pak, gitu. Nah, tantangannya, kalau menurut saya ini closing-nya seperti ini, Pak. Jadi industri halal itu ibaratnya apa ya, secara undang-undang sudah ada aturannya, tapi implementasinya yang belum siap, yang tadi disampaikan gitu. Ya kita takut-takut juga, Pak, harap-harap cemas itu tiba-tiba usaha kita didatangin sama polisi melanggar undang-undang gitu kan. Tapi mensertifikatkan masih lama gitu, Pak Hasan. Insya Allah kita diskusi tentang kondisi ini karena kebetulan saya di Kadin juga, Pak, di Badan Ekonomi Syariah tentang industri halal. Jangan sampai kita malu, Pak. Kebetulan kita bicara bukan ngomong salah, Pak. Teman saya non Muslim, Pak, Katolik, dia Cina juga. Tapi dia bikin kawasan industri halal di Sidoarjo, Pak, 150 hal. Dan saya bilang tanya, bro, ngapain lu bisnis industri halal? Ini bisnis menguntungkan. Bank-bank syariah juga, bagi sebagian bank ini lebih menguntungkan. Dan jangan sampai pemahaman kita tidak komprehensif, apalagi Islam aja nggak benar, ya Pak, mohon maaf pemahamannya orang Islam, apalagi non-Muslim ya secara bisnis aja, Pak. Yang jadi korban siapa? Ya kita konsumen tentunya gitu. Nah ini perjuangan kita, triple helix ya Pak ya, di kampus, di dunia usaha maupun di government. Itu mungkin Pak, closingnya mohon maaf agak melebar, karena tadi bicara penyelia halal, tidak bisa jawabnya ya atau tidak, Pak, gitu. Karena tadi ada ya ada, selesaikan nggak gitu, Pak, gitu. Tapi kalau yang secara aturan di sistem jaminan halal itu wajib ada penilai halal di tiap industri yang mensertifikatkan, Pak. Itu Pak. Gitu. Jadi ini mah diselipin curhat aja, Pak. Gitu. Yeah. Pak, silakan Pak, saya kembalikan. Yeah. Terima kasih. Masya Allah. Sudah cukup jelas Pak Hasan? Baik, terima kasih Pak Aman. Soalnya kan begini ya, kalau di industri perbankan kan keharusan adanya DPS, Dewan Pengawas Syariah ya, itu di industrinya supaya menjaga syariah compliance-nya ya. Betul. Nah, kalau misalkan di industri halal itu kan penyelia halal. Ya, betul. Penyelia halal. Nah, kita juga mengklaster lah kalau untuk UMKM itu kan masih transisi gitu ya, dan memang belum punya kemampuan untuk itu. Nah, sementara untuk industri-industri besar, Unilever gitu ya, Mixu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah misalkan di industri-industri besar kan, kalau industri halal yang terbesar tuh di Indonesia Unilever, apakah sudah punya penyelia halalnya atau tidak? Nah, hal-hal yang seperti itu memang butuh memang adanya keselarasan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Dan di regulasi itu sudah clear, jelas bahwa penyelia halal itu wajib ada di industri gitu. Itu mungkin tambahannya sedikit. Ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi saya menambahkan Pak, kebetulan kan di asosiasi itu di Kadin kan ada juga usaha yang kecil, menengah, besar Pak. Contoh kayak tadi ada Garuda Food, ada Wardah ya, dan lain-lain. Secara aturan Pak wajib Pak.
Cuma kan ada waktunya tuh Pak, wajibnya itu mungkin makanan minuman kan nanti 2024 Pak, ya kan? Terus nanti mungkin fashion sama kosmetik nanti 2026. Mungkin untuk farmasi yang lebih berat 29 dan 234. Nah mereka itu Pak, kalau bicara volunteer, ya sangat sedikit Pak. Tapi kalau bicara wajib, sudah mengikat, nah ini yang memang akan kita lihat menjadi sebuah kewajiban kayak DPS kan di keuangan syariah wajib ya Pak ya. Nah penyelia ini harusnya wajib Pak, tapi kalau secara aturan, begitu dikeluarkan sertifikat halal, itu secara otomatis di SDH-nya itu harus ada penyelia halal Pak. Cuma pengawasannya mungkin, kalau bicara keuangan syariah kan ada OJK Pak, ya ada BI gitu. Nah kalau di industri halal itu baru BPJPH Pak, untuk mensertifikatkan aja nggak mampu Pak. Gitu kemarin dari 10 juta aja cuma 300.000 saya omelin kepala BPJPH-nya Pak. Gitu. Saya sering ngomong lah di TV di mana gitu ya. Artinya memang ini butuh sesuatu terobosan. Makanya harapannya dengan tadi yang Pak Hasan lakukan sudah sangat baik ya di prodinya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kampus-kampus lain bahwa ada mata kuliah industri halal sehingga pertanyaannya udah tajam ke teknis, artinya sudah memahami, ya kan gitu. Nah justru sesuatu dimulai dari kajian Pak di kampus. Gitu nanti diimplementasikan di lapangan dan tentu mendorong government untuk membuat regulasi yang relevan Pak. Gitu. Itu mungkin Pak. Terima kasih banyak nih, saya sangat senang sekali. Ini mohon maaf Pak Hasan ke kantor belum sempat ketemu. Karena kantornya saya ada di beberapa tempat, jadi keliling-keliling Pak. Kadang-kadang di Jakarta, di Kuala Lumpur, saking banyaknya nih Pak Aman kantornya ya, luar biasa. Gitu. Karena kuli Pak, kelilingan. Gitu. Salam hormat, makasih banyak Pak Hasan masukan sama insight-nya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Sama-sama Bu As. Ya. Mungkin ini terakhir ya Prof. Ina, mohon izin